Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firas Febri Mulya, NPM 2017-43500-491. Beserta rekan saya Angela Dominic dengan NPM 2017-43500-421. Di sini saya ingin menjelaskan metode tentang riset operasional materi linear programming metode MODI. Metode MODI atau Modified Distribution merupakan perkembangan dari metode stepping stone karena penentuan segi 40 yang bisa menghemat biaya dilakukan dengan prosedur yang lebih pasti dan tepat. Secara metode ini dapat mencapai hasil optimal lebih cepat. Langkah-langkah penyelesaian metode MODI. Pertama, mengisi tabel pertama. Isi tabel pertama dari sudut kiri atas ke kanan bawah. 2. Menentukan nilai baris dan kolom. Nilai baris dan kolom ditentukan berdasarkan persamaan RI plus KJ sama dengan CIJ. Baris pertama selalu diberi nilai 0, sementara nilai baris dan nilai kolom yang lain ditentukan berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh. Maka nilai kolom yang dihubungkan dengan segi 4 batu dapat dicari dengan rumus RI plus KJ sama dengan CIJ. 3. Menghitung indeks perbaikan. Indeks perbaikan adalah nilai dari segi 4 ari atau segi 40. Mencarinya dengan rumus CIJ dikurang RI dikurang KJ sama dengan indeks perbaikan. Keempat, memilih titik tolak perubahan. Segi 4 yang mempunyai indeks perbaikan negatif berarti bila diberi alokasi atau diisi akan dapat mengurangi jumlah biaya pengangkutan. Segi 4 yang merupakan titik tolak perubahan adalah segi 4 yang indeksnya bertanda negatif dengan angka besar. Selanjutnya kelima, memperbaiki alokasi. Berilah tanda positif pada segi 4 yang terpilih. Pilihlah satu segi 4 terdekat yang isi dan sebaris satu segi 4 yang isi terdekat dan sekolom. Berilah tanda negatif pada dua segi 4 ini, kemudian pilihlah satu segi 4 yang sebaris atau sekolom dengan dua segi 4 yang bertanda negatif tadi, dan berilah segi 4 ini tanda positif. Selanjutnya pindahkanlah alokasi dari segi 4 yang bertanda negatif ke bertanda positif sebanyak isi terkecil dari segi 4 yang bertanda negatif. Keenam, ulangi langkah-langkah mulai dari langkah 2. Jadi ini berulang ya. Ulangi langkah-langkah di atas mulai dari langkah 2 sampai diperoleh biaya rendah. Bila masih ada indeks perbaikan yang bernilai negatif, berarti alokasi tersebut masih dapat diubah untuk mengurangi biaya pengangkutan. Bila sudah tidak ada indeks yang bernilai negatif, berarti sudah optimal. Jadi ini diulang-ulang sampai ketemu hasil positif. Contoh kasus transportasi. Pertimbangkan masalah transportasi yang disajikan dalam tabel berikut ini. Di distribution center, kolom D1, D2, D3, D4, dan plannya ada barisnya P1, P2, P3. Ada angkanya 19, 30, 50, 12, 70, 30, 40, 60, 40, 10, 60, 20. Requirement 5, 8, 7, 15. Supply-nya 7, 10, 18. Tentukan solusi optimal dari masalah di atas. Ini soalnya kita harus menentukan solusi optimalnya. Penyelesaiannya, solusi dasar awal yang layak diperoleh dengan metode minimum matriks dan ditunjukkan pada tabel berikut. Ini ada tabelnya. Sudah diketahui dari hasil perhitungan ada angka 7, 3, 7, 2, 8, 8. Solusi awal yang layak adalah 12 kali 7 ditambah 70 kali 3 ditambah 40 kali 7 ditambah 40 kali 2 ditambah 10 kali 8 ditambah 20 kali 8. RS-nya hasilnya 894. Penyelesaian, menghitung UI dan VJ menggunakan UI dan plus VJ sama dengan CIJ.
Substitusikan UI sama dengan 0. Kita dapatkan ini berdasarkan perhitungan UI plus V4 sama dengan C14 menjadi 0 ditambah V4 sama dengan 12 or V4 sama dengan 12. U3 ditambah V4 sama dengan C34 menjadi U3 ditambah 12 sama dengan 20 or U3 sama dengan 8. U3 ditambah V2 sama dengan C32 menjadi 8 ditambah V2 sama dengan 10 or V2 sama dengan 2. U3 ditambah V1 sama dengan C31 menjadi 8 ditambah V1 sama dengan 40 or V1 sama dengan 32. U2 ditambah V1 sama dengan C21 menjadi U2 ditambah 32 sama dengan 17 or U2 sama dengan 38. U2 ditambah V3 sama dengan C23 menjadi 38 ditambah V3 sama dengan 40 or V3 sama dengan 2. Jadi didapatkan tabel distribution centernya sebagai berikut. Perhatikan yang warna-warna hijaunya dan angka-angka yang dibulatin kecil-kecil. Penyelesaian menghitung biaya peluang menggunakan CIJ sama dikurang dalam kurung UI plus VJ. Uncopied cell opportunity cost. Ini ada sel-selnya dan perhitungannya. Opportunity cost berarti biaya kesempatan atau kemungkinan. Di sini didapatkan min 13, 28, 48, min 10, min 10, 50 karena masih ada minusnya, jadi dihitung lagi. Yang minus-minus ini harus berubah menjadi positif. Sekarang pilih nilai negatif terkecil paling kecil dari biaya peluang, yaitu min 13, dan gambar jalur tertutup dari P1D1. Tabel berikut menunjukkan jalur tertutup. Ya, kan min 13 di sini angka yang paling kecil. Jadi itu yang diperhatikan tabel tertutupnya. Pilih nilai-nilai terkecil dengan posisi negatif pada jalur tertutup MIS 2. Ini menunjukkan jumlah unit yang dapat dikirim ke sel yang masuk. Sekarang tambahkan jumlah ini ke semua sel di titik sudut dari jalur tertutup dan ditandai dengan tanda tambah, dan kurangi dari sel yang ditandai dengan tanda minus. Dengan cara ini sel yang tidak dihuni menjadi sel yang ditempati. Sekarang hitung kembali nilai UI dan VJ dan biaya peluang. Matriks yang dihasilkan ditunjukkan di bawah ini. Sudah didapat lagi angka-angkanya, masih ada yang minus. Pilih nilai negatif terkecil paling banyak dari biaya peluang, itu minus 23. Sekarang gambar jalur tertutup PD2, P2D2 karena yang ini yang paling kecil minusnya. Sekarang dibuka lagi jalurnya, yang tadinya persegi sekarang yang 13 dan 40 sudah keluar jalur, sudah berpisah. Sekarang hitung lagi nilai UI dan VJ dan biaya peluang. Sudah didapat lagi tabelnya, nilainya sudah positif semua. Karena semua biaya peluang saat ini tidak negatif, ini adalah solusi optimal biaya transportasi minimal, yaitu didapatkan 19 kali 5 ditambah 12 kali 2 ditambah 30 kali 3 ditambah 40 dikali 7 ditambah 10 dikali 5 ditambah 20 dikali 3. Hasilnya adalah 799. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.